Assalamualaikum, hai sahabat DJ Anak Surindo, semoga Anda sukses selalu. Ya, pada video sebelumnya dikisahkan bahwa saat di Suriname, Eyang Kakung dan Eyang Putriku memiliki 4 anak. Yang pertama adalah perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan, dan yang terakhir adalah ibuku. Dan pada saat itu anak perempuan kedua-duanya ini sudah menikah, dan anak laki-laki sudah meninggal. Dan pemberangkatan pertama pada tanggal 4 Januari 1954 disambut gegap-gempita di Pelabuhan Paramaribo oleh para TKI yang belum berkesempatan mengikuti gelombang pertama ini, dan mereka berharap tentunya ada gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya untuk mereka supaya bisa mengikuti jejak para saudara, para TKI yang berangkat pada gelombang pertama. Dan kapal lengkuas yang ditumpangi oleh gelombang pertama tiba di Teluk Bayur pada tanggal 5 Februari 1954. Sahabat DJ Anak Surindo, berita kehidupan repatrian yang berartikan di Indonesia, terutama di Tonga, terdengar sampai di Suriname, di mana pada video sebelumnya sudah dikisahkan bagaimana mereka harus prihatin hidup di Tongar, mengalami kehidupan yang masih sulit di hutan belantara, dan diperparah dengan pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat pada tahun 1960. Kedua hal inilah yang kemudian menyurutkan niat beberapa TKI di Suriname yang ingin pulang ke Indonesia, dan setelah itu tidak pernah terdengar lagi kabar ada gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya untuk para TKI masih tertinggal di Suriname untuk bisa melakukan perjalanan dan tinggal di Indonesia. Sahabat DJ Anak Surindo, dalam kondisi tersebut maka ibuku terpisah ya dengan 2 kakak kandungnya. Ya, ibuku ada di Indonesia dan kedua kakaknya ada di Suriname. Dan hingga akhir hayat keduanya, kakak itu dan ibuku terpisah dan belum pernah bertemu sampai dengan akhir hayatnya. Harapan bertemu di Indonesia menunggu gelombang perangkatan berikutnya pun sirna, karena memang hanya gelombang pertama yang berhasil tiba di Indonesia dan gelombang kedua, ketiga tidak pernah terjadi. Demikian pula harapan untuk bertemu di Suriname juga sirna, karena ternyata ya keluarga kami tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke Suriname yang jauh di sana dengan baik dengan perjalanan kapal laut maupun dengan perjalanan udara. Tentu ini sangat menyedihkan, tetapi di tengah-tengah nanti ada upaya untuk mencari kakak kandungnya itu, apakah masih hidup atau masih sudah meninggal, dan tentu apakah masih di sekitaran Paramaribo atau sudah pindah ke negara lain, kita belum tahu. Maka ikuti terus kisah ini sampai dengan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya.